Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,17% ke angka 6.843. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di sektor batubara yang saat ini masih bergerak naik. Nah, di video ini saya coba menganalisa dua saham yang akan membagikan dividen jumbo dan hari ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisis saham, kita baca dulu artikel berita ini dengan judul "Jangan dilewatkan rasio pembayaran dividen saham ini mencapai 24%. Jadi hari ini memang saham UNTR dan ICE mengeluarkan pemberitaan bahwa akan membagikan dividen jumbo. Tapi ini baru usulan, bisa kita baca dulu di sini. Untuk UNTR mengusulkan pembelian dividen final lebih tinggi, yaitu di sekitar 6.185. Jadi sebelumnya ada dividen interim sekitar 818. Jadi totalnya itu sekitar 7.003. Dan untuk ICE bisa kita lihat dividennya diusulkan sebesar 552. Dan untuk dividen interim sebelumnya sebesar 88. Jadi totalnya itu di sekitar 640. Jika kita lihat tahun lalu itu dividennya hanya 194, jadi kenaikannya lumayan tinggi. Dan hari ini setelah ada pemberitaan ini bisa kita lihat ICE hari ini naik 5% lebih ke 6.100. Jadi sebelumnya masih berusaha untuk break garis EMA 50, hari ini langsung gap up dan langsung berada di atas garis EMA 150. Tapi candle hari ini walaupun bergerak 5% lebih, menurut saya masih kurang oke karena ada candle merah. Jadi secara tren selama masih kuat di atas garis EMA 150, ICE apabila teman-teman sudah berhasil beli di bawah sangat menarik untuk di hold. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk ICE bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi asing yang sebelumnya terus distribusi hari ini masuk dengan jumlah besar. Jadi ICE menarik untuk dipantau. Walaupun candle hari ini kurang oke karena candle merah, tapi tetap menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman hari ini belum sempat entry, menurut saya wait and see dulu. Karena saya lihat masih ada potensi ICE untuk turun mengetes garis EMA 150 sampai harga 6.000. Jadi untuk entry sebaiknya tunggu di range harga ini 6.000 sampai 6.075. Apabila ICE masih kuat berada di atas zona ini, menurut saya menarik untuk coba entry. Karena terlihat mulai ada akumulasi. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150, ICE trennya akan mulai uptrend. Dan ada potensi untuk tren jangka pendek kembali naik mengetes resisten di 6.300. Apabila berhasil break, perlu target berikutnya di 6.600 sampai 6.800. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, setelah ada pemberitaan ini yang trennya sebelumnya sideways langsung mulai bergerak uptrend. Sama UNTR juga bisa kita lihat hari ini langsung gap up, yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 hari ini langsung berada di atas garis EMA 150. Dan sama candle hari ini juga masih kurang oke karena candle merah dan malah sempat naik mengetes resisten di 30.000. Jadi untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar 27.625. Dan garis MACD pun untuk UNTR bisa kita lihat masih bergerak naik. Jadi UNTR hari ini naik 10% lebih. Tapi untuk UNTR bisa kita pantau walaupun hari ini naik 10% lebih, ini ternyata ada distribusi asing juga malah distribusi dengan jumlah besar. Walaupun sebelumnya memang asing sudah mulai masuk akumulasi. Jadi untuk UNTR walaupun pergerakannya hampir mirip dengan ICE, tapi kenaikan tinggi hari ini tidak terlihat ada akumulasi. Jadi menurut saya tetap harus hati-hati. Apalagi candle hari ini juga masih kurang oke. Jadi untuk UNTR apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata satu minggu ini UNTR ternyata turun di bawah garis EMA 150. Apabila ternyata besok terkena koreksi dan terus bergerak turun di bawah garis EMA 150 harus hati-hati karena UNTR berpotensi lanjut turun ke 26.500 sampai garis EMA 50 saat ini di sekitar 25.750. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry atau besok baru mau entry membeli saham UNTR, menurut saya tetap harus hati-hati. Jangan FOMO karena hari ini naik 10% lebih. Karena bisa kita lihat candle hari ini masih kurang oke dan terlihat malah ada distribusi. Jadi sebanyak wait and see, lihat besok. Apabila besok UNTR kuat berada di atas garis EMA 150 dan ada candle hijau yang solid, apabila teman-teman baru mau entry, menurut saya itu akan lebih aman.
Jadi lihat dulu bagaimana pergerakan UNTR besok. Apabila besok turun di bawah garis EMA 150, menurut saya tetap harus hati-hati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Medco yang bisa kita lihat saat ini sudah naik menyentuh garis EMA 50. Jadi Medco, apabila teman-teman ikutin analisa Medco di video sebelumnya, mungkin 1 minggu lalu, Medco bisa kita lihat sudah berhasil turun menyentuh garis EMA 150 dan masih bisa rebound atau bertahan di support 1050. Jadi support 1050 bisa bertahan walaupun sempat turun mengetes garis EMA 150. Dan setelah ini bisa kita lihat ini terbentuk pola hammer dan saat ini berhasil rebound dan sekarang mengetes garis EMA 50. Jadi Medco salah satu saham yang kami bahas di live streaming bareng member YouTube channel ini dan salah satu yang saya sarankan untuk masuk ke watchlist karena memang ada potensi untuk rebound. Cuma saat ini sudah mengetes garis EMA 50, sudah harus hati-hati. Apabila ternyata Medco minggu ini gagal break, masih ada potensi kembali turun ke 1050 sampai garis EMA 150 yang saat ini di 1030. Dan memang saat ini sudah target take profit apabila memang masih gagal break garis EMA 50. Karena secara tren selama masih gagal break garis EMA 50, Medco trennya masih akan sideways. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Tapi menariknya jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi karena masih mengetes garis EMA 50 dan masih ada akumulasi, saya lihat Medco masih ada potensi untuk naik menuju target di 1200. Tapi ingat, walaupun naik di 1200, apabila candle belum terkonfirmasi break garis EMA 50, menurut saya tetap harus hati-hati. Tapi potensi mendekati 1200 menurut saya juga masih sangat besar karena masih ada akumulasi saat ini. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, saya pribadi sudah tidak menyarankan untuk entry di sekitar harga ini karena saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50 dan dalam 1 minggu ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi saat ini sebenarnya sudah saat untuk take profit apabila memang gagal break atau hold saja selama masih dapat di sekitar harga 1050 atau garis EMA 150. Dan berikutnya MDKA juga salah satu saham yang kami sarankan untuk masuk watchlist. Dan hari Minggu kemarin juga kami bahas di video yang dipost hari Minggu. Pada saat itu kami jelaskan MDKA menarik untuk dipantau walaupun sempat berada di bawah garis EMA 150. Tapi karena candle doji ini belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat hari Senin MDKA berhasil rebound dari garis EMA 150 dan hari ini tercapai target analisa di sekitar 4.500 sampai garis EMA 50 di sekitar 4.530. Ya sudah capai target analisa. Walaupun hari ini bisa kita lihat sempat turun mengetes garis EMA 150. Jadi apabila hari Senin kemarin teman-teman belum berhasil beli pada saat rebound, apabila teman-teman hari ini tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 dan dapat, menurut saya itu masih oke. Tapi untuk saat ini, sama ini sebenarnya sudah target take profit apabila ternyata gagal break. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi MDKA juga masih menarik untuk dipantau. Walaupun hari ini sempat turun mengetes garis EMA 150. Tapi karena ini masih ada akumulasi. Apabila teman-teman belum sempat entry, menurut saya masih bisa buy on breakout apabila masih terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi apabila 1 minggu ke depan berhasil break garis EMA 50, bisa buy on breakout dengan target di sekitar 4.800. Karena ingat ini merupakan resisten kuat untuk MDKA saat ini. Jadi saat ini wait and see, apabila ternyata minggu ini gagal break garis EMA 50, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai 4.300 untuk entry-nya. Daripada paksakan untuk entry di sekitar garis EMA 50 apabila belum terkonfirmasi break. Hati-hati apabila tidak terkonfirmasi break, MDKA trennya masih akan sideways, sehingga masih ada potensi kembali ke garis EMA 150. Jadi saat ini sebaiknya jangan FOMO walaupun ada akumulasi. Jadi tunggu konfirmasi dulu, apabila terkonfirmasi break, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Karena MDKA 2 hari terakhir juga sudah naik lumayan tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.